Semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saya sangat senang kalian bisa bergabung dan menonton konten-konten yang akan saya bagikan di sini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan update terbaru. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana hubungan kolaborasi sosial GPDI terhadap agama-agama lain, khususnya agama yang ada di Indonesia ini. Isu yang pertama adalah keberagaman agama di Indonesia, yaitu Indonesia memiliki 6 agama resmi. Yang pertama bisa dikatakan Islam, kemudian ada Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terus yang kedua, keberagaman agama ini membuat Indonesia menjadi contoh pluralisme di dunia. Yang kemudian sejarah singkat hubungan antar agama di Indonesia ini, yang pertama adalah era pra-kolonial dan kolonial. Itu sebelum kedatangan agama-agama Abrahamik, ya. Masyarakat Indonesia telah menganut agama-agama lokal dan Hindu, Buddha. Kemudian juga masuknya Islam ke Indonesia dimulai pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan, diikuti oleh kedatangan Kristen pada abad ke-16 melalui misi kolonial Eropa. Perlu kita ketahui di sini bahwa masa perjuangan kemerdekaan itu dijelaskan bahwa perjuangan kemerdekaan berbagai kelompok agama berperan penting dalam pergerakan melawan kolonialisme. Perlu kita ketahui juga bahwa hormat dan kolaborasi dalam konteks sosial GPDI ini di tingkat praktis dan sosial, GPDI juga menunjukkan sikap hormat terhadap pemeluk agama lain dan dapat bekerja sama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan sosial, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang sama. Akan tetapi perlu dicatat juga bahwa pandangan spesifik dalam bervariasi antar jemaat, khususnya GPDI ini, untuk pemahaman lebih dalam tentang pandangan resmi di berbagai gereja termasuk GPDI ini disarankan untuk merujuk pada dokumen resmi GPDI atau berkonsultasi langsung dengan pihak yang berwenang di gereja setempat atau GPDI. Yang pertama, Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ini menjadi landasan persatuan nasional yang melampaui batas-batas agama. Jadi kita semua agama-agama, ras, suku, bahasa yang berbeda, kita satu. Pasca kemerdekaan, setelah kemerdekaan, hubungan antar agama diatur oleh Pancasila sebagai dasar negara yang menjunjung tinggi kebinekaan dan toleransi. Kemudian Pancasila dan sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila
pertama yang harus kita ketahui, yang harus kita lakukan itu adalah Pancasila dan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Pancasila sebagai dasar negara mengakui ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi landasan bagi kebebasan beragama di Indonesia. Sila pertama menegaskan pentingnya agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menghormati semua agama yang diakui di Indonesia. Jadi tidak ada intoleransi, tidak ada pembulian antar beragama, tetapi kita berusaha untuk satu karena kita Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjamin kebebasan beragama. Ini poin penting yang harus kita pahami sebagai orang Indonesia. Dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian Undang-Undang Dasar tahun 45 juga mengamanatkan negara untuk melindungi semua warga negara tanpa memandang agama. Peraturan pemerintah dan undang-undang tentang agama. Yang pertama, berbagai peraturan pemerintah dan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama serta undang-undang tentang perlindungan umat beragama. Fungsi dari Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut dengan MUI, Konferensi Wali Gereja di Indonesia atau yang disebut dengan KWI, dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau yang disebut dengan PGI dalam menjaga hubungan antar agama yang ada khususnya di Indonesia ini. Di situ termasuk pluralisme dan toleransi. Yang pertama, Indonesia secara umum dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi pluralisme dan toleransi antar agama. Dan yang kedua, berbagai dialog antar agama dan forum lintas agama telah diadakan untuk memperkuat hubungan antar umat beragama. Sebagai negara Indonesia, tentu kita harus menghargai suku, ras, dan agama yang ada di negara kita yang kita cintai ini. Sebagai pembelajaran yang pernah dan sering terjadi di negara kita yang kita cintai ini, Indonesia, konflik dan tantangan. Banyak hal tantangan yang menjadi probleman internal di dalam khususnya antar beragama. Yang pertama, meskipun secara umum harmonis, ya, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa konflik antar agama di beberapa wilayah. Yang kedua, faktor-faktor seperti politik, identitas, ketimpangan sosial, ekonomi, dan kesalahpahaman antar agama seringkali memicu
ketegangan. Jadi inilah yang harus kita waspadai sebagai umat yang beragama, yang percaya kepada Tuhan. Kita harus memahami hal-hal seperti ini untuk mencegah masalah-masalah yang akan terjadi ke depannya. Salah satu pemicu konflik antara umat beragama tidak terlepas dari peran media dan pendidikan. Dengan teknologi yang semakin deterministik, sangat-sangat berpengaruh untuk terjadinya konflik antar umat beragama. Jadi kita mengetahui sendiri banyak sekali forum-forum, banyak sekali room-room yang mengklaim inilah yang benar, inilah yang salah. Jadi kita harus benar-benar memilah hal-hal seperti itu. Yang pertama, media massa memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik tentang hubungan antar agama. Kemudian pendidikan multikultural dan agama di sekolah-sekolah juga menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Jadi sebenarnya dalam bermedia, apalagi dengan pendidikan yang sangat memadai, memungkinkan kita untuk lebih mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, untuk memecah belah kita, khususnya di Indonesia ini. Jadi lewat media yang semakin canggih ini, kita benar-benar memanfaatkan itu untuk membangun hubungan solidaritas antar umat beragama. Pemberitaan sensasionalis. Nah, ini penting harus kita bahas pada video kali ini. Kasus penodaan agama, dalam kasus penodaan agama seperti kasus Ahok ya pada tahun 2016. Ya, beberapa media juga memberitakan isu tersebut dengan cara yang sensasional, dengan memperbesar pernyataan atau tindakan yang dianggap menyinggung agama tertentu. Ini dapat memicu reaksi keras dari kelompok agama yang merasa diserang, memperburuk ketegangan antar agama. Dan mungkin masih banyak hal-hal lain yang mendominasi adanya pemicu konflik, sehingga kita agama yang ada di Indonesia ini semakin tidak harmonis. Ya. Kemudian juga ada headline provokatif. Ini sering terjadi di kalangan agama-agama yang ada di Indonesia ini, provokatif, baik secara eksternal maupun secara internal. Penggunaan judul berita yang provokatif tanpa memperhatikan konteks atau keakuratan informasi dapat menciptakan kesalahpahaman dan memperkuat hubungan antar umat beragama. Membingkai konflik sosial sebagai konflik agama. Nah, ini kita harus memaknai, membahas bagaimana membingkai seperti apa konflik sosial sebagai konflik agama. Kita mengerti sendiri contoh di lapangan konflik di Ambon ya dan Poso. Dalam beberapa kasus seperti konflik di Ambon dan Poso, ya, media membingkai konflik tersebut sebagai murni konflik agama. Padahal ada banyak faktor lain seperti politik lokal, kemudian juga ekonomi dan ketidakadilan sosial yang memicu konflik. Framing semacam ini bisa
memperparah perpecahan antar agama dan menghalangi upaya rekonsiliasi antar umat beragama yang ada di Indonesia ini. Kalau tadi kita bisa membahas media, saat ini berkaitan peran media. Media memiliki peran penting dalam mempengaruhi hubungan antar agama, ya. Misalnya ketika media memilih untuk memberitakan isu-isu agama dengan cara yang provokatif, sensasionalis, atau tidak seimbang, mereka berisiko memicu ketegangan dan memperburuk hubungan antar agama di masyarakat. Ya, ini khususnya masyarakat kaum awam yang belum paham tentang teologi beragama. Nah, ini sering terjadi kesalahpahaman hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, tanggung jawab etis media dalam melaporkan isu-isu agama dengan cara yang adil, akurat, dan kontekstual itu sangatlah penting. Kemudian juga dialog antar agama. Yang pertama, mengadakan dialog yang melibatkan berbagai pemimpin agama. Tentu yang akademisi, sehingga masyarakat umum untuk membahas isu-isu bersama. Yang kedua, tujuan untuk memperkuat pemahaman dan kerjasama antar agama. Itu penting, memperkuat pemahaman dan kerjasama antar agama sangatlah berguna bagi bangsa dan bernegara. Penodaan agama. Yang pertama, kasus penodaan agama. Penodaan agama merupakan isu sensitif di Indonesia, di mana beberapa tokoh publik atau individu dituduh melakukan tindakan atau pernyataan yang dianggap menghina agama tertentu. Contohnya kasus Ahok pada tahun 2016 seperti yang kita bahas tadi, dan juga penodaan agama Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 sering digunakan dalam kasus-kasus ini. Dan ada perdebatan mengenai apakah hukum ini melindungi kebebasan beragama atau justru membatasi kebebasan berekspresi. Intoleransi dan diskriminasi. Nah, ini juga kita harus mengerti. Diskriminasi terhadap minoritas agama. Kelompok-kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, dan Kristen di beberapa daerah mengalami diskriminasi dan kekerasan. Contoh penutupan gereja ya seringnya terjadi di Indonesia. Kemudian juga beberapa penolakan pembangunan rumah ibadah dan sebagai berikut. Yang kedua, sentimen anti-Kristen atau anti-Islam. Ini meningkatkan sentimen anti agama tertentu yang terkadang diperkuat oleh kelompok-kelompok radikal atau penggunaan politik identitas dapat memperburuk hubungan antar agama. Di sini juga pendirian rumah ibadah. Syarat pendirian rumah ibadah, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah mensyaratkan persetujuan warga setempat yang kadang-kadang menjadi alat untuk menghalangi pendirian rumah ibadah oleh minoritas agama. Yang pertama, kasus-kasus kontroversial. Banyak kasus di mana pendirian gereja atau masjid ditolak oleh masyarakat lokal yang kadang-kadang berujung pada ketegangan antar agama. Radikalisme dan ekstremisme. Nah, ini harus kita maknai, membahas lebih dalam hal-hal seperti ini. Yang pertama, meningkatnya pengaruh radikalisme
radikalisme agama, terutama yang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tradisional yang menjadi perhatian utama dalam menjaga harmoni antara agama di Indonesia. Deradikalisasi dan percengahan, upaya deradikalisasi dan percengahan ekstremisme agama melalui pendidikan, dialog antar agama dan kebijakan pemerintah menjadi penting dalam menangkal radikalisme ini. Ini sering terjadi di negara kita, politisasi agama. Ini harus kita hati-hati dalam mengerjakan hal-hal seperti ini. Agama dalam kampanye politik, penggunaan agama sebagai alat politik, terutama dalam pemilihan umum, seringkali memicu ketegangan antar agama. Contoh Pilkada Jakarta tahun 2017. Polarisasi sosial. Ini menyebabkan polarisasi di masyarakat, di mana agama menjadi faktor pemisah daripada pemersatu bangsa. Kemudian juga rekonsiliasi pasca konflik. Yang ini menjadi kunci dalam memulihkan hubungan antar agama dan membangun kembali kepercayaan. Tentu juga kebijakan publik dan peran pemerintah dalam umat beragama, khususnya yang ada di Indonesia ya. Yang pertama saya cantumkan di sini, kita selalu memahami bahwa pemerintah berperan penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pluralisme dan menindak tegas diskriminasi berbasis agama. Misalkan penggugatan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjaga kerukunan umat beragama, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama atau yang disingkat dengan FKUB. Di sini juga pendidikan dan sosialisasi toleransi. Yang pertama, pengembangan kurikulum pendidikan yang menekankan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama. Ini disebut program pendidikan informal seperti seminar dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup rukun dalam keberagaman yang ada di Indonesia ini. Indonesia sebagai negara plural. Nah, ini harus kita pahami di sini adalah keberagaman agama di Indonesia adalah salah satu kekayaan nasional yang harus dijaga. Nah, kemudian upaya memperkuat hubungan antar agama melalui dialog, pendidikan, dan kebijakan adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Indonesia. Nah, tantangan dan harapan ke depan. Mungkin ini sebagai kesimpulan dan juga sekaligus penutup. Saya memberikan tantangan dan harapan ke depannya untuk Indonesia kita. Ya, meskipun ada tantangan, dengan komitmen semua pihak, Indonesia dapat terus menjadi model keberagaman agama yang harmonis di dunia. Sekian dan terima kasih. Salam.